sudah kalah telak dalam babak awal ini. Ahmad Khosinuddin panik karena sudah tidak bisa membuktikan tentang ijazah palsu Joko Widodo. Ya, tentu saja para pakar juga menilai bahwa telah terjadi kekalahan telak kepada Ahmad Khosinuddin sebagai pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan. Artinya ini harus memberikan pembuktian yang mengarah kepada factual truth tadi? Iya pasti dong, karena sekarang legal truth-nya, mohon maaf Mas Ahmad, ini lagi kalah nih kalau pertandingan sepak bola. Kenapa lagi kalah? Satu, tadi saya bilang, pernyataan dari otoritas, itu satu loh. Kemudian yang kedua, saksi-sakti, ada foto-foto, dan jangan ingat, jantung hukum pembuktian di Indonesia itu, saya selalu bilang, tekanannya adalah kepada kuantum, jumlah alat bukti. Tadi Mas Ahmad 184, 2 alat bukti tambah 1 keyakinan hakim. Kalau kita lihat konferensi persnya Barreskrim, itu udah lebih dari 2. Apa maksudnya lebih dari 2? 1, uji forensiknya, itu bisa jadi dokumen surat. Ada lagi keterangan saksinya, keterangan ahlinya, ini udah lebih dari 3 ini. Jadi secara legal truth, ini sudah terpenuhi. Dan kalau misalnya kita bicara di pengadilan, ternyata menetapkan tersangka dengan memvonis orang, jumlah kuantum alat buktinya sama, yaitu 2. Apa bedanya? Kalau di pengadilan tinggal ditambah apakah hakimnya yakin apa enggak. Jadi subjektif. Jadi makanya itu saya katakan, kalau ini pertandingan sepak bola, mohon maaf, pihaknya Mas Ahmad nih lagi kalah nih di babak pertama. Apakah dia bisa mengembalikan? Ahmad Khosinuddin keberatan atas pemanggilan kliennya didasarkan KUHP dan diduga pasal selundupkan Undang-Undang ITE. Ya, inilah Ahmad Khosinuddin yang merupakan daripada pengacara daripada Tifa dan lain sebagainya seperti Roy Suryo merasa keberatan atas pemanggilan kliennya, dan inilah pernyataan Ahmad Khosinuddin yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 2024 itu tidak berlaku kalau itu dikaitkan dengan ujaran yang dikaitkan dengan jabatan. Sementara kita tahu Saudara Joko Widodo itu adalah pejabat di Danantara, Dewan Penasehat, melalui Kepres nomor 30 2025. Sehingga aneh juga kenapa dimasukkan juga pasal itu. Dan kami juga mempersoalkan di sini terkait prosedur ya. Karena dasarnya kan KUHP yang jadi dasar undangan klarifikasi. Tapi di dalam undangan klarifikasi isinya pemeriksaan diambil keterangan sebagai saksi. Ini nggak konsisten. Lagi pula setelah kami buka dari 1 lembar sampai lembaran akhir di KUHP itu nggak ada mekanisme undangan klarifikasi dalam proses penyelidikan perkara pidana. Yang ada adalah apa? Yang ada adalah panggilan baik untuk jadi saksi atau jadi tersangka atau jadi ahli dan seterusnya. Jadi undangan klarifikasi ini menurut kami tidak dikenal dalam KUHP, sementara dasar pemanggilan Polda itu katanya KUHP. Kemudian yang Khosinuddin juga mendapatkan perlawanan dari aparat desa, demikian katanya ya. Jadi Ahmad Khosinuddin dikeroyok preman dan aparat desa. Khosinuddin dikeroyok oleh sejumlah preman dan aparatur masyarakat desa, dan kita saksikan videonya yuk. Yang dipatuhi mau dibuat PSR. Kedua, katanya mau tidak mau tetap akan diuruk. Termasuk punya saya diuruk juga. Tapi sampai sekarang belum dibayar. Tapi Ibu setuju nggak? Saat itu karena ya ada tekanan itu Pak. Udah muncul. Saya adalah pihak desa. Itu bisa dulu. Karena itu sudah long TJP, tanda jadi kan pemiliknya Pak. Dari RK sudah itu. alih-alih kepolisian menertibkan yang melakukan tindakan provokasi, mengeroyok saya tadi bareng-bareng, malah saya yang ditarik. Kapolsek Ronjo tadi ya? Ya, namanya Dedi R. Lah kok bisa Kapolsek sampai dipukul? Ini negara apa? Ya, itulah tadi pernyataan Khosinuddin yang terheran-heran kenapa dia sampai terjadi pengeroyokan gitu. Khosinuddin juga menuduh Pak Jokowi adalah pembohong, demikian kata Ahmad Khosinuddin, pengacara Roy Suryo di iNews. Dan kita coba dengarkan ya daripada pernyataan Khosinuddin yang mengatakan Pak Jokowi adalah pembohong. Kalau hari ini saya katakan Jokowi pembohong, ya memang banyak bohongnya dia. Cari saja di sosial media. Jadi kalau saya katakan Jokowi pembohong, banyak. 6.000 mobil SMK sampai sekarang nggak ada wujudnya. Apakah itu disebut penuduh? Ada faktanya, dia bohong. Nah, kalau saya kemudian tidak suka kebohongan, boleh bahkan dalam Islam
kita itu diperintahkan tidak suka dengan kebohongan, kezaliman, dan mengontrol. Nah, diantaranya yang mengingatkan saudara Joko Widodo, Pak Jokowi, ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketoro, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Ini bagian dari kontrol dari filosofi Jawa yang mendalam. Kalau tahu filosofi Jawa, Saya kebetulan nggak ngerti, Pak. artinya adalah setiap yang menanam pasti akan menuai. Setiap orang mau disembunyikan bangkai seperti apapun nanti juga akan ketahuan belangnya. Dan saya mau bicara begini, kita itu jangan membangun keyakinan dengan taklid buta. Keyakinan itu ada dua. Pertama dimensi empirik, yang kedua dimensi transenden. Kalau kita bicara dimensi transenden, keimanan kepada malaikat, surga, neraka, itu dasarnya dalil sam'i. Kita yakin ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Selesai, nggak perlu melihat langsung. Tapi ini empiris loh. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah ngeliat. Itu taklid buta namanya. Dan orang-orang yang taklid buta ini nggak sehat secara nalar gitu. Jadi jangan dipaksakan kami menjadi orang yang taklid buta, bodoh, meyakini sesuatu yang empiris, yang terindra, tapi kami tidak pernah melihatnya, lalu kami yakini itu ada. Ini kan bodoh. Baik, kami akan kembali usai jeda, tetap di Ahmad Khosinuddin mengatakan juga rakyat menjadi korban di dalam polemik ijazah palsu Pak Joko Widodo. Ya, ini sangat lucu begitu ya. Korban katanya rakyat gitu ya. Padahal tidak ada persoalan bagi rakyat mengenai ijazah Pak Joko Widodo. Kalau pertama kasihan kepada Pak Jokowi, kedua kasihan kepada Presiden, dan sekarang kasihan kepada seluruh rakyat. Energi negara yang begitu besar untuk membangun keyakinan bahwa kita punya presiden dengan ijazah yang asli yang sudah dibuktikan melalui tes laboratorium forensik. Ternyata hari ini coba lihat saja di sosial media bagaimana, apakah mereka percaya? Kecuali beliau berdua ini kalau di ruangan ini yang percaya. Yang di sini tanya saja deh, percaya. Saya sendiri tidak mungkin saya meyakini suatu barang yang tidak saya lihat sendiri. Dan kalau kita bicara ini sebenarnya challenge-nya itu terkait tentang apa? Reputasi seorang Joko Widodo. Kenapa? Ini berkaitan dengan ilmu hadis. Mbak, dalam ilmu hadis, kalau seorang sekali saja berdusta, seluruh hadisnya gugur, nggak dipercaya omongannya. Nah, saudara Joko Widodo itu berapa kali berbohong, makanya nggak cukup dengan narasi, harus dengan bukti. Jangan begitu Anda gunting-gunting saya. Lembaga Kejaksaan Agung seperti ini ya Pak? Kinerja penegakan hukum seperti ini. Saya ini bantu kinerja penegakan hukum di Kejaksaan Agung. Anda aparat, Anda dikasih. Tidak bisa Anda bicara semena-mena seperti itu. Saya penyampaikan sama Bapak tadi baik-baik. Bahasa Anda ini seperti kami ini mau penjahat saja dan kemarin. Nih, kami menyampaikan surat kepada Kejaksaan Agung untuk membantu proses penyidikan kasus pagar laut dan sertifikat laut yang sekarang ini lagi viral. Kami temukan dokumen bukti-bukti untuk membantu Kejaksaan Agung untuk menegakkan hukum. Apa yang jadi soal? Kecuali kami datang mau ngerampok Kejaksaan Agung, nggak berani juga rakyat ngerampok Kejaksaan Agung. Saudara ini baru jadi aparat level begini saja sudah kemana-mana. Apalagi saudara mendapatkan hal yang lebih besar. Pemimpin untuk pelayan, saudara camkan itu. Para dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo. Dompel, jancuk, kurang ajar. Orang mana kamu, dompel? Coba kamu DM ke saya samberin kamu. Bikin gaduh aja kamu mulutnya itu ya. Dari lab forensik, dan ini asli begitu. Baru kami merasa lega. Lah ini kan hanya narasi. Kalau narasi itu pula yang sudah dilakukan UGM dan rakyat gak percaya. Kalau narasi itu pula yang dilakukan oleh kuasa hukum yang katanya sudah melihat asli, rakyat gak percaya. Kalau narasi itu pula yang dicoba meminjam otoritas media, diundang 11 orang kemudian dikatakan asli, masyarakat juga tidak percaya. Ternyata hari ini coba lihat saja di sosial media bagaimana, apakah mereka percaya? Kecuali beliau berdua ini kalau di ruangan ini yang percaya. Yang di sini tanya saja deh, percaya. Ibu-ibu provokator itu. Ya. Biar ekonomi kita nggak makin ambruk. Jangan gara-gara si rombongan nih, Ahmad Khosinuddin. Dengar kau. Kau pasti debat dengan saya.